Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Kusyanto atau yang lebih dikenal dengan sebutan Om Ei. Nah, saya adalah salah satu penggiat UMKM di Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini kami di sini ingin membuat satu video dengan kami beri judul Strategi Menyalakan Semangat UMKM bersama pemerintah dan Bandung Kunafe. Fenomena perkembangan UMKM di Indonesia sebelum adanya pandemi itu menyumbang pendapatan 60,51 terhadap PDB. Akan tetapi setelah adanya pandemi ini miris sekali karena pendapatannya itu turun hingga 65%. Tetapi alhamdulillah setelah masa pandemi, maksudnya pemulihan, itu berkembang lagi sebanyak 68%. Kenapa bisa berkembang lagi? Karena adanya digitalisasi sangat membantu, sehingga harus muter otak. Semua orang butuh membiayai hidupnya masing-masing. Tetapi di sini dituntut kreativitas kita sebagai manusia menggunakan akal dan pikiran kita. Sehingga banyaklah bermunculan pengusaha-pengusaha baru UMKM yang memanfaatkan digitalisasi sehingga bisa growth sampai menyumbang 68% terhadap PDB atau pendapatan domestik bruto. Nah, makanya kami di sini sekarang ingin memberikan semangat kepada para pengusaha UMKM bahwa dengan mensahkan, melegalkan usaha teman-teman itu sangatlah mudah dan tidak susah, karena di sini ada salah satunya Bandung Kunafe yang siap support. Yang kedua adalah tentunya ada campur tangan dari pemerintah yang membantu para pengusaha UMKM. Akan tetapi pasti yang namanya bisnis atau usaha itu menemukan halangan rintangan yang akan kita lalui. Salah satunya mungkin kendala untuk pengusaha UMKM itu adalah pemasaran. Nah, mungkin kurangnya link atau bahkan permodalan. Mungkin juga inovasi, bahkan birokrasi juga bingung. Nah, sehingga di video ini memberikan wawasan buat teman-teman di sana yang mau memulai usaha atau ingin melegalkan usahanya, ternyata tidak sesusah yang kita bayangkan. Nah, jadi ada di sini itu peran pemerintah yang memang sangat membantu dari A sampai Z-nya. Ingin tahu seperti apa? Mari kita kupas tuntas di video ini. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di salah satu pengusaha UMKM yang merasakan kerjasama dengan Bandung Kunafe. Nama perusahaannya itu adalah Arum Sari Jaya. Nah, sekarang alhamdulillah kita sedang dengan pemiliknya yaitu Pak Holis. Hai Pak Holis. Hai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Nih kita sudah diperbolehkan untuk datang ke rumahnya Pak Holis sekaligus tempat produksinya. Nah, jadi mau tanya-tanya nih Pak, boleh Pak? Oh, boleh aja. Nah, Pak ini Heri. mengupas tuntas untuk UMKM yang fenomenal dan ini udah legend banget. Nah, produknya ini ada di mana-mana dan ini salah satu produk fast movingnya di Bandung Kunafe menurut keterangan dari timnya Bandung Kunafe. Nah, Pak, kenapa dinamakan Arum Sari, Pak? Ya, sejarahnya saya ingin mengangkat satu daerah. Kebetulan daerah saya yang duduk di sekarang atau tinggal sini adalah daerah Karangarum. Jadi saya mengangkat nama daerah. Jadi Arum ya, arumnya karena produk food, makanan, jadi nama Sari, Arum Sari. Nah, Arum Sari jadinya. Jadi nama Arum Sari ini diangkat nama daerah ini, jadi ingin mengangkat daerahnya supaya terangkat lah Arum Sari ini. Nah, ini teh di mana Pak? Arum Sari teh? Karangarum 11, Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Oh, masuknya tetap masih Kabupaten Bandung. Nah, Pak, kenapa Bapak memilih produknya dari pisang untuk berbisnis gitu, Pak? Oke. Jadi latar belakangnya Pak Heri, saya waktu itu lihat matahari. Matahari itu kan gratis. Ya. Bisa nggak jadi nilai uang sinar matahari? Masya Allah. Rupanya bisa. Ya. Kebetulan rumah saya yang pertama di Karangarum 7
matahari pagi masuk, matahari siang masuk. Wah, bisa ini dijadikan nilai rupiah kata saya itu. Gitu. Jadi kemudian kenapa pisang bahan bakunya? Saya lihat di pasar-pasar pisang bahan baku itu banyak. Sayang banget. Hanya udah masak, kalau udah masak banget dibuang pakai singkup karena mobil sampah. Kalau saya tidak, bisakah pisang itu jadi diperpanjang usianya? Bisa. Saya buktikan bisa. Iya. Jadi sama Pak Holis ini dirubahlah jadi makanan yang memang save life-nya menjadi tambah panjang. Terus tadi juga kepikiran, ciptaan Allah yang sudah diciptakan adalah matahari. Nah, bagaimana caranya ini potensi dari alam yang sudah Allah berikan bisa jadi penghasilan gitu ya Pak. Betul. Dan inilah pisang ini kan harus dijemur ya Pak ya. Betul. Nah, jadi menggunakan betul-betul bukan teknologi ciptaan manusia tapi ciptaannya Allah SWT gitu, matahari. Nah Pak, sejak kapan nih Pak usahanya Bapak di Salak Pisang ini? Saya sejak tahun 1998 sejak krisis ekonomi saat itu. 1998 waktu Krismon ya, mungkin saya masih SMP kalau nggak salah. Nah, gimana Pak? Terbesitnya gimana itu? Ya, karena ada kebutuhan, ada peluang, ada ada bahan baku yang mendukung. Kita coba dengan waktu itu paling sekilo, 2 kilo, udah dibikin, udah dijemur nih, pasarkan ke kawan-kawan saya sendiri. Apa reaksinya, apa nilai evaluasinya, kekurangannya apa. Ya. Disitulah saya tuh. Sehingga saya memakai, maaf ya, teori Kaizen kalau boleh saya ungkap. Teori Kaizen. Oh, ya itu gimana Pak? Dari Jepang nih, Kaizen. Iya, Kaizen. Kaizen. Gimana Pak maksudnya? Kaizen itu adalah perbaikan terus-menerus. Jadi tadinya hanya segini, kita coba. Nyatanya sekarang udah go gitu. Go-nya ini dengan teori Kaizen. Kaizen. Peran pemerintah menurut Bapak ini seperti apa kepada para pelaku UMKM ini? Manfaat dan masukannya seperti apa? Aduh, alhamdulillah. Kalau misalnya saya ngalami Pak Heri, dari nol yang tidak tahu apa-apa sekarang jadi punya legalisasi, sampai satu label aja saya tahu ada 7 unsur Pak Heri. Harus satu label ada 7 unsur. Apa aja tuh Pak? Bisa berbagi Pak? Satu, nama produk, nama produknya. Satu nama produk, 7 unsur itu. Yang dua, terus nama UMKM-nya. Nama UMKM. Tiga, expire date-nya. Expire date. Berat bersih. Berat bersih. Yang kelima, terus komposisi. PRT. 6 PRT. Halal. 7 halal. Jadi itu rupanya. Jadi saya tahu standar ini standar nasional setelah saya bergabung dengan pihak pemerintah. Oh, iya. Berarti produk Bapak ini sudah legalitasnya udah lengkap ya? Lengkap. PRT halal. Lengkap. Karena udah dengan sendirinya harus masuk ke pasar retail modern. Harus itu standarnya. Standarnya harus ada legalitas ya? Iya. Selalu ditanya, mana fotokopi PRT-nya, mana fotokopi halal, selalu itu. Saya alhamdulillah gitu. Bahkan Haki udah punya waktu itu fasilitas dari pemerintah. Itu Haki ada. Jadi pemerintah ini ikut andil besar lah ya untuk kemajuan para pengusaha UMKM karena sangat dibantu. Teman-teman, segitu aja mungkin yang bisa disampaikan karena waktu mepet nih udah mau 8 hari di sini. Nah, terima kasih Pak Holis beserta Ibu. Mohon maaf kalau kita mengganggu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan para pengusaha atau yang mau memulai usaha bisa terinspirasi dari kisahnya Pak Holis ini. Terima kasih Pak Holis. Sami-sami. Ibu, terima kasih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita sudah bersama dengan Bunda Bedas. Siapa sih Bunda Bedas ini? Nanti kita gali beberapa waktu ke depan. Ini sebetulnya sambil keringetan nih. Grogi di hadapan Bunda Bedas. Takut grogi, tapi udah itu tugas, jadi harus diselesaikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah ini kenapa sih ini sebelum kita menggali yang lain ya, tadi Bunda Bedas. Apa sih Bunda Bedas itu? Apa sih kata bedas itu? Nah Bunda silakan. Bedas itu akronim ya. Akronim bedas itu ya. Sebetulnya kalau kata bahasa Sunda nama bedas itu kuat. Oh, bedas itu kuat. Nah, ini anak-anak Gen Z tahu nggak bedas itu kuat? Saya juga baru tahu. Bedasnya bukannya putih, Bu? Bukan, nama bodas. Oh, itu mah bodas ya. Bunda Bedas berarti Bunda kuat. Iya. Oh, iya.
Kenapa Terus, Bu mengambil kata itu? Bedas juga itu menjadi visi misinya Bapak juga, karena Bapak, di situ tuh bedas dalam visi misi Bapak itu adalah bangkit, edukatif, dinamis, agamis, sejahtera. Oh, Masya Itu Allah. artinya. Jadi jadi Bunda Bedas itu ya mendampingi, karena Ibu ini adalah istri dari Bapak Bupati Kabupaten Bandung, jadi harus kuat. Ya, Karena di belakang orang-orang sukses atau di jenderal, dimanapun, pemimpin manapun, pasti di belakangnya ada sosok wanita yang hebat dan kuat yang selalu mensupport. Makanya disebut Bunda Bunda Bedas, biar kuat menopang perjalanan dari para suaminya. Gitu ya Bunda ya. Iya. Nah, saking bedasnya ini, Bunda ini juga menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Bandung. Nah, Kang Heris, naon deui Dekranasda? Apa sih Bunda Dekranasda ini? Dekranasda itu adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dewan Kerajinan Nasional Nasional Daerah. Daerah. Dan kebetulan Ibu ini sebagai ketuanya, Ketuanya itu menjadi auspisionya. auspisionya. Iya, begitu Oke. Bapak dilantik, Mhm. ya Ibu secara tidak langsung dilantik menjadi Secara otomatis dilantik. iya. Nah, jadi Ketua Dekranasda. Nah, apa sih Bu sebetulnya fungsi dan manfaatnya Dekranasda itu diadakan? Fungsinya tentunya banyak sekali karena Mhm. memang di sini harapannya Ketua Dekranasda ini bisa merekrut para pelaku UMKM Mhm. ataupun ibu-ibu yang Ibu-ibu. memang istilah nama nggak hanya ibu-ibu sih, Oh, ibu-ibu, anak teteh-teteh, muda, boleh ya? teteh-teteh, akang-akang gitu, yang memang nanti bergabung dengan UMKM ataupun Mhm. kita latih untuk mereka tuh lebih kepada handcraft atau kerajinan gitu. Oh, Kerajinan. handcraft kerja. Berarti makanan minuman nggak bisa masuk ke Masuk Dekranasda? juga, Masuk juga. karena mau tidak mau kan itu handcraft juga. Oh, handcraft ya, kerajinan tangan, Bener nggak? goreng gitu. Iya. Oh, iya. Contoh Ya. soalnya kan gini, Mm-mm. bikin cilok itu biar kreatif kan sekarang mah cilok tuh bulat-bulat ya, Kak. Iya, betul. Banyak Banyak bentuk ya. banyak bentuknya. Nah, ada Terus cilok cireng gitu. juga sama kan. Betul. Kalau dulu mah cireng teh nggak berabai gitu kan ya. Ya, Sekarang mah betul. enggak, justru kan banyak udah ada cireng isi dan lain Betul. sebagainya. Berarti kan itu udah ada apa? Handcraftnya, berarti Handcraft. kan Oh, berarti harus masuk ya. kepada kreatifnya juga. Ya, berarti yang dijual bukan hanya produk, tapi Iya. kreativitasnya. Kreativitasnya juga. Nah, Bu, Masuk. kalau Dekranasda ini berarti pemerintah atau independen apa gimana, Bu? Dekranasda ini? Dekranasda itu memang masih di bawah naungan pemerintah karena Di bawah naungan pemerintah. pengurusnya juga hampir semua adalah para kepala dinas ataupun yang berada di dinas tersebut juga itu semua seperti ada di situ. Oh, Termasuk para pelaku UMKM yang memang lebih itu kan ke handcraftnya gitu. ke handcraftnya, Iya. jadi masuk ke Dekranasda Di juga. Dekranasda. Nah, selama ini apa aja sih, Bu, kegiatan Dekranasda ini? Kalau kegiatan Dekranasda, kalau Ibu hitung nggak kehitung. Oh, nggak kehitung, tak terhingga ya? Karena banyak sekali, apalagi di Kabupaten Bandung itu ya terkenal lah dengan beberapa baik itu secara fashion, baik itu secara kerajinan juga. Sebetulnya di Kabupaten Bandung itu istilahnya mah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ada. Ah, Semua, mulai iya. dari kerudung yang pakai payet-payet, yang pakai bordiran kan Bordiran. itu masuk juga kan Semua, betul. di Dekranasda Dekranasda. itu ada, sampai urusan alas kaki gitu kan, istilah nama sepatu, sendal, sendal, gitu ya? pokoknya mah ada semua. Apalagi Mhm. baju, jangan Ditanya ditanya lagi apalagi lah. sini ada juga dekatnya Kampung Gamis ya. Iya, Kan banyak Kampung baju, Gamis, betul. pokoknya mah banyak banget. Contohnya yang Ibu pakai ini, Hmm. kan ini jeans, ini sarung. Sarung. Ada yang nyangka kan ini sarung gitu. Oh, ini sarung, Bu? Ini sarung. Berarti saya Tuh. buatin buat sholat nanti. Bisa seperti itu. Ah, berarti betul tadi teh handcraftnya ya. Jadi Iya. dipadupadankan levis dengan sarung sehingga Sarung, menjadi style yang dan berbeda style yang dan berbeda. pasti value-nya pun akan lebih tinggi Iya, ya. betul. Karena yang dijual itu bukan hanya sekedar produk, tapi ternyata idenya yang Iya, mahal itu ya. betul. Kreativitas yang dihargai oleh orang-orang. Itu kayak lukisan gitu kan. Ini lukisan apa sih? Iya. Jadi yang dijual itu ternyata seni Iya. craft tadi, handcraft Craft, ya iya. gitu. Harapannya Bunda terhadap Bandung Kunafe apa sih? Harapannya Mhm. mudah-mudahan Bandung Kunafe masih tetap terus ya bekerja sama dengan kami, dengan Iya. Dekranasda Mhm. Kabupaten Dan Bandung, dan tentunya bisa lebih banyak menampung lagi para pengusaha UMKM lah, UMKM yang ada di Kabupaten Amin, Bandung juga untuk bisa lebih pemasarannya juga lebih Mhm. ditingkatkan. Dan Amin. juga mudah-mudahan Bandung Kunafe itu
bisa membuka beberapa cabang lagi ya gitu, biar Dengan nanti kerjasama khusus. kerjasama dengan Dekranasda Dekranasda. Kabupaten Bandungnya juga bisa lebih nambah lagi Nambah gitu. Kira-kira ada lokasi lagi nggak Bu yang bisa kerja sama daerah Pangalengan atau Daerah Ciwidey Pangalengan gitu? boleh Kalau di langsung nanti. ya Iya. Nanti daerah Pangalengan sebetulnya nanti kita bisa ya bikin lagi ya khusus dibikin Kabupaten Bandung. khusus untuk di Kabupaten Bandung. Jadi sebetulnya banyak ya harapan-harapannya karena memang dari Bandung Kunafe ini alhamdulillah gitu istilahnya mah para pelaku UMKM juga yang tadinya memang sudah corat marit ya gitu kan ketika masa Covid gitu kan. Betul. 2021 2022 memang masih terpuruk gitu kan karena masa Covid itu jadi luar biasa, tapi dengan hadirnya Bandung Kunafe ini di Kabupaten Bandung ini bisa membuat gairah kembali gitu para pelaku UMKM. Apalagi banyak sekali para pelaku UMKM ketika zaman Covid yang gulung tikar, tapi ketika ada Bandung Kunafe mereka mulai lagi bangkit, mulai semangat lagi mulai ya. semangat lagi itu ya, alhamdulillah bisa membantu kami. Ya, jadi ada himmah semangat untuk usaha Iya. lagi. Nah, jadi wasilahnya siapa tahu kan kita nggak tahu. Iya. Kalau tidak bicara ya pengusaha itu, misalkan wasilahnya dari Dekranasda bisa masuk ke Kunafe. Ternyata di Iya. Kunafe ini juga bisa menyebarkan karena lihat, produk bagus. Iya. Bisa aja dia jadi masuknya ke daerah Bali, Iya. daerah Jawa dan Iya. lain-lain, wasilahnya dari Dekranasda dan Kunafe. Iya, Nah, betul. seru sekali ya bicara dengan Bunda Bedas yang humble, raoseun lah, abi oge jadi tedeg-degan kan keringet mah anger we. Nami oge da pejabatnya anger we urang teh kedah sopan santun tapi da kumaha deui da memang kieu kaayaanana. Nah, kira-kira ada tagline Bu. Kalau saya dengar mah Bunda ini ada bedas kan itu teh apa? Itu teh apa sih? Kalau ada dinas bedaskeun kuatkeun gitu nya berarti nya. Oh, nu kedah dikuatkeun teh iman, takwa atau ekonomi. Semua Aspek berarti ya. Keimanan, ketakwaan, terus kerjanya juga Harus kuat. harus ya. kuat, terus istilahnya mah si itunya teh memang harus benar gitu lah. Benar. Nah, itu teh gimana sih, Bu? Kabupaten Bandung, bedaskeun gitu. Kebetulan ini ada yang nonton 10.000 orang. Siap bisa ikut semua. Siap, bisa ikut. Oke, tepuk tangan mana? Nah, kita coba. Jadi di Kabupaten Bandung ini setiap kegiatan kalau Ya. saya mengikuti ya, menghadiri, nguping, ningal gitu, ada Kabupaten Bandung, bedas. Nah, ini bedas artinya kan? oh, berarti kuat itu adalah Iya kepala. memang kan kalau mengepang ini kan kuat. Oh, 3 kali ya? Bedas, enggak, Kenapa harus 4 3? kali. Oh, 4 kali. Bedaskeun. Oh, Nah, kita coba ya. ya. Bunda, nggak apa-apa? Ini coba. Kali-kalinya. Kumaha itu? Kabupaten Bandung. Oh, siapa yang mau bicara? Bunda Al. Kang Eri aja. Kabupaten Bandung. Bedas. Tepuk tangan. Alhamdulillah, akhirnya saya juga bebas tugas. Keringat dingin sudah membasahi baju. Atur nuhun Bunda Siap, Bedas. Mudah-mudahan sami-sami. panjang yuswana, oke Amin, sehat. amin. Mudah-mudahan trust majeng karirnya, mudah-mudahan jadi presiden, ibu presiden ya. Mudah-mudahan karena ternyata luar biasa banyak manfaatnya, Amin. banyak yang merasakan manfaatnya. Jadi mudah-mudahan tidak di sini aja, ibu juga memberikan manfaat untuk warganya ya. Terus berjuang, mudah-mudahan Kabupaten Bandung makin bedas, makin banyak inovasi-inovasi baru dan juga prestasi-prestasi baru di tahun 2025 ini. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Bunda Bedas. Siap, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, grogi wabarakatuh. Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Subistira. Kebetulan diamanahi menjadi manajer marketing di Bandung Kunafe. Bandung Kunafe merupakan pusat oleh-oleh terlengkap yang ada di Bandung dan sudah hadir selama 7 tahun. Dan saya mengiringi perjalanan Bandung Kunafe selama 7 tahun, suka dan dukanya. Pusat oleh-oleh yang terlengkap. Jadi bukan hanya cake produk Bandung Kunafe saja, ada banyak produk. 1000 macam produk itu dari para UMKM ya, dan juga ada 300 UMKM yang sudah bekerja sama dengan kita. Ini salah satu kenapa Bandung Kunafe bisa bertahan. Nah, Bandung Kunafe itu bukan hanya sekedar bisnis oleh-oleh, tapi kita juga bisnis kreativitas. Kita juga bukan hanya ingin dibanggakan oleh karyawan, tapi ingin dibanggakan oleh semua pihak yang ada di Bandung. Salah satunya Kunafe memberikan gebrakan-gebrakan atau ide-ide kreatif yang mungkin belum pernah oleh-oleh buat. Salah satunya 24 jam di Pasteur itu, kalau ada yang mau beli subuh bisa. Dan kita bukan hanya sebagai tempat oleh-oleh, kita juga rest area.
Jadi kalau misalkan mau keluar kota, mampir dulu lah ke Bandung Kunafe. Ada shuttle, ada teras kuliner, ada live akustik, dan berbagai macam. Dan kita juga punya acara-acara, salah satu acara besar kita yaitu Kunafest. Jangan lupa nanti di bulan Oktober, kita insya Allah bikin kebiar budaya, festival budaya. Dan setiap bulan kita bikin event-event yang memang eventnya itu berbeda-beda. Pokoknya mah Bandung Kunafe makin eksis. Halo, nama saya Ajeng, bagian dari admin UMKM Bandung Kunafe. Untuk UMKM, khususnya di Kabupaten Bandung yang mau masukin produknya di Bandung Kunafe Soreang, caranya gampang banget. Yang pertama, dikhususkan UMKM warga Kabupaten Bandung yang sudah memiliki sertifikasi halal dan PIRT. Yang kedua, memberikan sampel produk untuk dikurasi dan mengisi formulir yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, menunggu hasil kurasi oleh pihak manajemen Bandung Kunafe. Kurang lebih waktunya 1 minggu. Jika sudah disetujui, maka pihak admin Kunafe akan menghubungi pihak UMKM. Setelah itu, pihak Kunafe akan mengeluarkan PO dengan kuantitas secukupnya untuk menguji pasar terlebih dahulu. Kemudian, UMKM melakukan pengiriman yang sesuai dengan jumlah PO yang sudah diberikan dan disertai dengan surat jalan. Sistem UMKM di Bandung Kunafe yaitu konsinyasi, di mana produk yang terjual itu yang dibayarkan. Untuk hasil penjualan yang akan di-share setiap 2 minggu sekali dengan periode dari tanggal 1 sampai 14 dan 15 sampai 30. Setelah UMKM menerima hasil penjualan, harus segera dibuatkan kontrabon dan pembayaran akan dilakukan selama 14 hari dari tanggal kontrabon tersebut. Bandung Kunafe Soreang ini dikhususkan menerima produk-produk dari Kabupaten Bandung yang berkolaborasi dengan Pusat Layanan Usaha Terpadu atau disebut dengan PLUT Kabupaten Bandung. Yuk, bagi para UMKM yang mau bergabung atau mau memulai usaha dan mau mencoba, bisa menitipkan produknya di Bandung Kunafe Soreang. Kembali lagi bersama saya Heri Kusyanto atau Om Ei. Nah, sekarang kita beralih ke dinas yang lain, yaitu Dinas DPM PTSP. Kenapa sih harus ke Dinas DPM PTSP? Karena di sini juga ada salah satu izin yang harus diurus, yaitu tentang NIB. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah bergabung dengan kepala dinasnya DPM PTSP, yaitu dengan Pak Haji Ben Indra. Selamat sore Pak Haji. Sore Kang Heri. Ya, sore. Alhamdulillah, maaf nih diganggu waktunya. Siap. Pak. Ini kita lagi bikin video terkait dengan perizinan UMKM. Nah, jadi miris ya, ternyata banyak UMKM itu yang malas untuk bikin perizinan. Nah, mungkin nggak mau ribet atau takut berbayar dan lain-lain lah. Nah, ini makanya kita mau klarifikasi peran pemerintah dalam hal legalitas tentunya. Nah, teman-teman, tentunya di Dinas DPM PTSP ini banyak sekali layanan-layanan. Itu yang kita bahas itu adalah NIB. Nah, Pak Kadis nih, kira-kira NIB itu apa sih Pak? Dan seberapa penting kita harus punya NIB sebagai pengusaha UMKM nih? Baik, Kang Heri. Jadi pertama, NIB itu adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha. Betul. Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau pelaku usaha itu harus punya NIB. Harus punya NIB Harus pelaku punya usaha, ya. pelaku usaha. Sama halnya dengan penduduk. Penduduk harus punya KTP. Oh, Jadi identitas. pengusaha ya, seperti Jadi KTP ya. Ya betul. NIB itu adalah identitas pelaku usaha. Kemudian dengan NIB, jadi pelaku usaha itu dilindungi dengan aturan-aturan pelaku usahanya sendiri. Jadi memang dengan kemudahan berusaha sekarang, yang dengan undang-undang Cipta Kerja, kemudian dengan terbitnya NIB, mudah banget NIB itu terbit, dan itu gratis. Gratis NIB ini gratis. Jadi kita juga di Kabupaten Bandung sebenarnya kita melakukan sampai ke pelosok desa. Kita ada namanya layanan langsung ke masyarakat dalam bentuk SIM Ngaji. Sistem mobil lalu menyebut izin. Berarti selain UMKM yang datang, kita juga Datang ke desa-desa dengan pakai mobil pelayanan. mobil pelayanan. Jadi sekarang Kang Heri, posisi NIB Kabupaten Bandung itu udah 150 ribuan. 150.000 NIB yang Betul, sudah terdaftar, sudah terbit. Jadi tahun ini kita sudah terbit, tahun 2024 kemarin kita sudah terbit 72.000. 72.000 sudah terbit dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. 1 tahun, Masya Allah, itu
kita termasuk yang tertinggi di Jawa Barat dalam provinsi. Jadi kita kalau total 151 ribuan, 152 ribuan. Jadi posisi kita untuk NIB sebenarnya sudah di depan lah dalam proses penyelenggaraannya. Kemudian kita juga layanan. Sayang kalau pelaku usaha tidak punya NIB, karena nanti NIB juga sebagai titik awal untuk proses perizinan berikutnya. Nah, sekarang kan ada program Pak Bupati itu, misalnya untuk modal usaha yang tanpa jaminan, tanpa uang muka. Jadi sebenarnya dia harus punya NIB dulu untuk usaha. Jadi untuk lanjutan perizinan berikutnya. Kemudian PIRT untuk tadi UMKM yang biasanya paling banyak di Kabupaten Bandung itu kan industri makanan ya. Industri makanan, betul. Jadi dia itu sebenarnya lanjutan sebelum dapat PIRT itu dia harus punya NIB dulu. Jadi NIB itu legal usaha, kemudian nanti untuk kelanjutan kegiatan atau perizinan berikutnya. Jadi mungkin kalau salah nanti dibenarkan Pak ya, disimpulkan berarti NIB ini adalah gerbang pertama untuk mengurus izin-izin yang selanjutnya, dan banyak juga manfaat. Salah satunya adalah ada program dari Bupati Kabupaten Bandung yaitu dana bergulir, yang mana itu tidak ada bunga dan itu wajib memiliki NIB untuk mendapatkan syarat tadi pinjaman yang tanpa bunga itu. Yang kedua tadi secara legalitas atau ini secara hukum itu dilindungi ya usahanya itu NIB itu. Jadi teman-teman yang sudah menjadi pengusaha UMKM jangan sungkan, jangan ragu. Nih ada Pak Kadisnya di sini nih. Urus aja NIB-nya, dan ini luar biasa ternyata di Kabupaten Bandung ini banyak sekali prestasi. Salah satunya adalah dari Dinas DPM PTSP ini 72.000 selama 2024 melakukan atau mengadministrasikan NIB para pengusahanya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Kabupaten Bandung, luar biasa. Banyak penghargaan sekali. Nah, buat teman-teman para pengusaha UMKM biar bisnisnya makin besar lagi gitu kan, dibantu dengan Dinas DPM PTSP, bisa datang langsung mungkin ke dinasnya ya untuk nanya-nanya gimana prosesnya, bisa langsung proses juga. Syaratnya cukup mudah yaitu keterangan usaha dan juga KTP saja. Gitu aja mungkin Pak Kadis ya. Betul, Kang Heri. Ya, gitu aja mungkin teman-teman pengusaha UMKM semuanya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga Pak Kadis atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal ibadah juga buat dinas dan Bapak karena mempermudah para pengusaha UMKM dan juga mengatur rezekinya tadi ya, yang ada memitrakan gitu ya. Jadi amal jariah buat kita semua. Sekian dari kami Heri Kusyanto dan Pak Kadis, Pak Haji Ben Indra. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang ada di Gedung PLUT Kabupaten Bandung. Nah, apa sih PLUT? Nah, fungsinya dan lain-lainnya. Nah, alhamdulillah hari ini saya sudah langsung dengan Kepala UPTD PLUT, yaitu Ibu Dewi. Hai Ibu Dewi. Halo Kang Heri, damai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu, maaf nih Waalaikumsalam. diganggu sama saya. Ini mau ngobrol-ngobrol nih Bu tentang PLUT. PLUT itu apa sih? Terus perannya seperti apa dan lain-lain lah. Jadi ini kita mau mengedukasi bahwa pengusaha UMKM ini ketika kita mau usaha ternyata banyak peran dari pemerintah itu untuk membantu para pengusaha UMKM baik yang pemula ataupun yang sudah jadi. Nah, sekarang kita tanya-tanya dulu Bu Dewi ya. Silakan Bu, apa itu PLUT Bu sebetulnya Bu? Kang Heri, PLUT itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu untuk UMKM dan koperasi. Oh, jadi PLUT itu Pusat Layanan Usaha Terpadu. Itu PLUT ya. Gimana Bu? Berada di bawah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bandung. Dan PLUT ini sendiri didirikan pada tahun 2022 dan dibangunnya ya. Dan kami baru diresmikan pada bulan Oktober tahun 2023 oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Pada saat itu diresmikannya oleh Pak Teten sebagai Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia. Oh, berarti masih baru ya Bu ya? PLUT Masih ini. baru. Oh, berarti ini di bawah Dinas Koperasi. Ya. Nah, tapi berarti setiap Dinas Koperasi memiliki PLUT Bu, enggak? Enggak semua, karena PLUT sendiri untuk saat ini baru ada 100 PLUT di Indonesia dan kami pada saat itu menjadi PLUT yang ke-87. Oh, luar biasa. Berarti Kabupaten Bandung ini
diberikan PLUT berarti ada potensi yang besar di Kabupaten Bandung ini, sehingga diberikanlah oleh Kementerian Koperasi dibangunlah PLUT di Kabupaten Bandung, gitu ya Bu ya? Iya. Nah, terus perannya PLUT ini seperti apa sih sebetulnya Bu? Sebetulnya di PLUT sendiri kami mempunyai 10 jenis layanan yang harus kami laksanakan. 10 jenis layanan di PLUT ya yang ada di Kabupaten Bandung. Ya. Ya. Apa aja Bu? Salah satunya adalah konsultasi pendampingan untuk usaha untuk UMKM, kemudian ada pendaftaran usaha pada sistem terintegrasi yaitu melalui sistem OSS ya untuk pembuatan NIB. Oh, NIB online Ya. ya, online berarti ya. Ya betul. Ya. Kemudian di sini juga kita melaksanakan kegiatan pelatihan untuk para pelaku usaha mikro. Kami juga melakukan pengembangan produk UMKM. Kemudian kami juga melaksanakan pengembangan pemasaran produk. Ya. Kami juga di sini juga banyak bekerja sama dengan mitra-mitra kami. Salah satunya tentunya Bandung Kunafe ya. Nah, kami juga di sini juga melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa kami lakukan di sini. Jadi intinya PLUT ini adalah wadah untuk para pengusaha UMKM baik yang pemula ya Bu ya. Ya. Jadi dibantu betul-betul dari hulu ke hilirnya nih di sini gitu Insya ya. Allah, Alhamdulillah. ya. Tuh. Dan di PLUT sendiri kami punya 5 pendamping. Pendamping ini juga membantu memberikan layanan kepada para pelaku UMKM. Ya. Di antaranya adalah untuk legalitas usaha seperti PIRT, halal, kemudian HAKI, NIB. Nah, kemudian kami juga di sini punya pendamping untuk masalah produksi. Jadi teman-teman UKM yang ingin berkonsultasi tentang produksi dan sebagainya tentang usahanya itu bisa berkonsultasi di sini. Di kami juga ada pendampingan di bidang pemasaran. Nah, jadi kami juga di sini mempunyai fasilitas untuk membantu teman-teman UKM untuk memasarkan produknya. Salah satunya melalui bazar-bazar, kemudian memitrakan dengan usaha-usaha yang lebih besar. Ya. Kemudian kami juga di sini ada pendamping di bidang sumber daya manusia. Dan satu lagi kami juga di sini ada pendampingan di bidang pembiayaan. Jadi teman-teman pelaku usaha yang ingin dipertemukan dengan pembiayaan akan kami fasilitasi, dan kebetulan Kabupaten Bandung sendiri ada salah satu program prioritas Pak Bupati, salah satunya adalah pembiayaan melalui dana bergulir. Nah, pembiayaan dana bergulir ini alhamdulillah sudah kurang lebih 2 tahun ini dilaksanakan, dan alhamdulillah responnya dari para pelaku usaha luar biasa, dan itu juga sangat membantu walaupun nilainya tidak terlalu besar, dari mulai 2 juta sampai untuk tahun ini bisa ditingkatkan menjadi 5 juta. Itu tanpa agunan, tanpa biaya administrasi, bebas, tanpa bunga gitu. Jadi teman-teman UKM bisa mengakses pembiayaan itu melalui Bank BJB ataupun Bank BPR. Masya Allah sekali ya. Ini pantesan salah satunya kenapa PLUT di Kabupaten Bandung ini didirikan. Ternyata luar biasa program-programnya, saya sampai merinding. Mendengarnya apa nggak tahu kena AC ya di belakang. Maaf. Ya ini tadi luar biasa ya, ternyata UMKM ini lamun cek Sunda nama dijejehkeun pisan. Dari awal dia bikin legalitas, terus sampai ke pemodalan, selain modal juga dia disebarkan. Nah, jadi untuk para pengusaha UMKM yang memang betul-betul masih skala kecil, ingin mengupgrade menjadi besar, itu datang aja ke PLUT Kabupaten Bandung. Tapi tentunya yang harus memang warga Kabupaten Bandung gitu ya. Terima kasih Bu Dewi, alhamdulillah ternyata yang bahasanya mah seumur jagung atau PLUT ini 2023 tetapi sudah memberikan banyak manfaat untuk warga sekitarnya ya. Ini mudah-mudahan jadi ladang pahala buat ibu pribadi ya, yang mana bisa mensejahterakan, karena kalau kata Syedina Umar kalau nggak salah berkata, kemiskinan kalau berbentuk manusia maka akan kubunuh, karena kemiskinan ini cenderung lebih mendekatkan diri itu kepada ketidakbagusan lah, kejahatan dan lain-lain. Nah, dengan ekonomi sejahtera mudah-mudahan kejahatan itu bisa berkurang. Jadi banyak manfaatnya lah kalau kita mau usaha juga, mengurangi pengangguran, terus mendidik anak-anak itu kreatif dan lain-lain. Kadang-kadang kan kita ketika beres kuliah itu
kita mau kerja di mana. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kita mau buka usaha apa nih Betul. gitu ya. Jadi pengusaha ya Kang ya. Jadi pengusaha satu gitu. lagi. Ya, satu lagi dari Satu Mayora. lagi. Maaf. Ya gimana, Bu? Plut sendiri tahun Mhm. 2024 kemarin Kabupaten Bandung Ya. menjadi juara 3 terbaik se-Indonesia. Masya Allah, tepuk tangan. Klubnya juara ketiga se-Indonesia, Bu. Tadi yang 100 itu Ya. juara ketiga. Mudah-mudahan tahun ini jadi juara ke-1. Kita Amin. doakan ya. Bedas kan. Nah jadi apa? Ya, seru sekali tadi ngobrol-ngobrol dengan Ibu Bu Dewi ya, selaku Kepala UPTD Plut ini. Mudah-mudahan ini menjadi informasi buat teman-teman yang ingin memulai atau ingin mengembangkan usaha UMKM-nya, datang aja ke Plut, PLUT ya, cukup Plut aja ya. Datang yang ininya bangunannya hijau, kalau keluar dari tol Soroja itu ada di sebelah kiri, yaitu di Jalan Al-Fathu nomor kilometer 17. Oh, jadi di Jalan Al-Fathu kilometer 17, yang mana kalau minggu ini ramai banyak yang berolahraga. Nah, teman-teman, demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita berlanjut kita proses-proses ya. Gimana sih bikin PRT halal, NIB dan lain-lainnya. Kita lanjut di sesi berikutnya. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ketemu warahmatullahi lagi dengan saya Heri Kusyanto. Alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan dari Pak Kadis Diskop KUKM. Pak Kadis, selamat siang Pak Kadis. Siang, Assalamualaikum. Damang Kang? Alhamdulillah. Tambah ganteng. Sampurasun Pak. Rampes. Alhamdulillah ini Pak. Jadi kita lagi bikin video nih Pak mengenai perizinan dan UMKM lah. Pokoknya seputar itu. Nah makanya Bapak yang kita wawancara, bukan disbudpar gitu. Jadi biar nyambung ya Pak ya. Nah alhamdulillah sekarang Pak Kadisnya langsung yang kita bisa ajak ngobrol-ngobrol. Nah sebelum jauh kita ke pertanyaan yang lain, seperti apa teman-teman ini biar tahu juga fungsi dari Diskop KUKM itu apa sebetulnya Pak Kadis? Panggilnya Pak Kadis aja atau Pak Ganteng atau siapa? Boleh, Akang. Akang aja. Ya. Kang Kadis mau nyonton. Pak Kadis aja ya, Pak Kadis. Boleh, ya, apapun. Ya. Gimana Pak Kadis? Sebetulnya Dinas Koperasi KUKM itu apa sih sebetulnya? Ya. Diskop KUKM itu ya. Ya. Atur nuhun Kang Heri, Ya, para wargi sama-sama. sadayana. Jadi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara, menyampaikan beberapa program dan kegiatan. Ya. Jadi Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bandung, tugas utamanya adalah membantu Bupati ya, dalam menyusun kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UKM. Sebetulnya itu. Oh iya. Tugas utamanya itu. Betul. Nah, tentu tugas itu kita urai menjadi beberapa program. Kita punya 8 program. Di Dinas Ada 8 Koperasi program dari UKM. Dinas Ya. Diskop KUKM Kabupaten Ya. Bandung ya. Yang Kabupaten Bandung, bagaimana mengelola koperasi supaya koperasi itu menjadi bagian dari perekonomian nasional tadi ya. Kemudian juga bagaimana mendorong supaya pelaku usaha mikro kita lebih maju dan naik kelas. Nah tentu Kang, program-program ini hadir untuk menjawab berbagai persoalan ya, terutama di sektor usaha mikro. Tadi Akang juga di prolog sebelumnya menyampaikan pasca COVID ini memang pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Bandung ini terus meningkat. Alhamdulillah. Salah satunya penyebabnya adalah mereka yang tadinya bekerja di sektor formal ya juga lari ke usaha mikro. Di satu sisi ini merupakan sebuah hal yang positif, makin banyak mereka yang berwirausaha tentu juga akan berdampak positif terhadap perekonomian di daerah. Tapi tentu di sisi lain adalah bagaimana kami pemerintah Kabupaten Bandung, Dinas Koperasi dan UKM menjawab setiap permasalahan yang mereka hadapi. Okay.
Jadi gitu. Pasti Pak, Pasti. karena dia pemula baru ya, tadi Betul. dari pekerja formal terus jadi pengusaha itu pasti ada habit yang Ya, berbeda ya, tidak bisa Berubah, disamakan, berubah. Nah ini dinas ini muncul hadir untuk membantu pengusaha-pengusaha baru tadi ya. Ya. Tapi pengusaha lama juga tetap dibantu kan Pak ya? pengusaha juga lama tetap sepanjang Mhm. menjadi bagian dari wilayah kewenangan kita. Wilayah Jadi, Kabupaten Bandung ya ya. Kabupaten Mhm. Bandung, dan kewenangannya masuk kategori pelaku usaha mikro gitu. Ya. Pelaku usaha mikro. Nah, dikatakan mikro itu Pak seperti apa? Dari segi omset kah, Ya. skalanya atau produksi dan lain gimana Pak itu? Betul. Jadi PP 23 2021 Mhm. salah satu penjelasan yang berkaitan dengan kategori usaha mikro itu adalah mereka yang modalnya di bawah 1 miliar. Oh modal, jadi diukurnya modal di bawah 1 M mikro. mikro. Kecil dan menengah. Kalau Nah. kecilnya? Nah, itu menjadi wilayah kewenangan pemerintah kabupaten. Nah, untuk kecil 1 sampai 5 gitu ya. Nanti ada menengah dan lain sebagainya. Nah, omset, kalau dari omset ini yang kategori usaha mikro itu omsetnya maksimal 2 miliar 1 tahun. 1 tahun. Oke, berarti modal 1 M, omset Omset 1 2 tahun miliar. 2 M. Oh, berarti Maksimal ya? maksimal ya, maksimal. Oh, Ya. berarti dikategorikan mikro, nanti dia naik ke kecil terus menengah gitu. Itu berarti dilihat dari modal pertama, yang Ya. kedua adalah dari segi omset. Ya. Gitu ya, Pak. Nah, ada pantun Pak mungkin? Pantun, Tidak, mangga, pantun. cenah. Oh, merah. Belum disiapkan. Oh, belum ada disiapkan. pantunnya. Apa aja tuh, Pak? Gini aja lah. Amplopnya tuh Pak. Ini ada anak. Ada apa? Aura kasih berlari. Aura kasih berlari ya. Terima kasih Kang Heri. Terima kasih. Sekali lagi teman-teman, terima kasih Pak Kadis, terima kasih. Mudah-mudahan kita terus memfasilitasi, memwasilahi teman-teman di luaran sana, pengusaha UMKM biar terus maju dan berkembang. Amin. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang. Betul. Gitu aja, Amin. Pak Kadis, Hatur hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kabupaten Bandung karena telah berkolaborasi dengan Bandung Kunafe, di mana Bandung Kunafe telah menjadi wadah tempat berkumpulnya para UMKM, terutama khususnya UMKM Kabupaten Bandung, sehingga kita bisa saling bersinergi untuk melakukan penjualan serta meningkatkan perekonomian Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung. Di tahun 2025, kita akan melakukan manajemen bisnis, di mana kita akan mendampingi beberapa UMKM untuk mengelola UMKM tersebut dari awal hingga akhir, mulai dari persiapan, produksi, hingga pemasarannya. Berikut juga kita akan mendampingi para UMKM itu dalam pendampingan pembuatan perizinan yang harus dilengkapi sebelum masuk ke outlet Kunafe. Karena salah satu yang harus kita pahami
pahami semua, di mana produk-produk UMKM yang dijual di sini itu harus bersertifikat halal dan mempunyai PIRT ataupun BPOM. Dan UMKM Bandung Kunafe, terutama manajemen, hadir untuk membantu para UMKM tadi atau membuat perizinan dari awal hingga akhir. Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Bandung khususnya, kita akan melakukan kolaborasi di mana apabila produk-produk UMKM itu terpilih dan mempunyai perputaran yang sangat cepat, kita akan melakukan co-branding di mana para UMKM atau produk-produk UMKM itu akan kita labelin menjadi produk-produknya Kunafe, branding Bandung Kunafe. Kenapa seperti itu? Karena itu akan menaikkan value dari produk itu sendiri, serta itu memberikan brand awareness tentang kelengkapan produk-produk yang dijual di Bandung Kunafe sendiri. Memberikan support pada pemerintahan Kota Bandung terutama dalam meningkatkan perekonomian di wilayah Jawa Barat, yaitu dengan meningkatkan produk-produk lokal UMKM. Di sini Bandung Kunafe akan memberikan semacam jargon atau tagline di mana Bandung Kunafe akan menjual produk-produk lokal khas kota-kota Bandung. Dari video ini bisa Om Ei simpulkan bahwa ternyata dengan kita punya tekad yang kuat ingin menjadi seorang pengusaha dalam memperbaiki ekonomi pribadi, juga nanti mudah-mudahan dengan ekonomi luas bisa terbaiki dengan wasilahnya kita berusaha atau menjadi seorang pengusaha, ternyata sangatlah mudah. Karena di sini betul-betul ada peran pemerintah dari A sampai Z, dari mulai modalnya, pemasarannya, pelatihannya, dan segala macamnya. Ini luar biasa. Peran pemerintah Kabupaten Bandung ini luar biasa, yang menurut Om Ei itu terharu dan juga terenyuh karena ketulusan hati dari pemerintah Kabupaten Bandung ini untuk memajukan UMKM Kabupaten Bandung ini sangat terasa sekali. Contohnya adalah dengan dimitrakan atau dibukanya Bandung Kunafe yang ada di Jalan Al-Fatu ini di Munara 99, yaitu Kria Bedasmat Bandung Kunafe. Ini adalah salah satu bentuk konkret daripada pemerintah Kabupaten Bandung ingin memasarkan produk-produknya, yaitu melalui Bandung Kunafe, perusahaan yang memang sudah bergerak di bidang oleh-oleh. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian informasi yang kurang jelas. Silahkan nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintahan Kabupaten Bandung atau umumnya dengan pemerintahan yang ada di kota atau kabupatennya masing-masing. Sekian dari kami, Om Ei pribadi undur pamit. Hatur nuhun, sehat terus, berjuang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bandung, bedas, 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 bedas ke.